disiarkan secara langsung oleh GKKD Revival Semarang. Inilah Pentahbisan Pendeta dan Pendeta Muda Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021, Sinode GKKD akan melakukan prosesi pentahbisan pendeta muda dan pendeta. Berikut adalah pembacaan SK Pendeta Muda Sinode GKKD yang akan ditabiskan pada hari ini. Surat keputusan nomor S GKKD /SCAP.PDM /257/3 Romawi /2021 tentang penetapan pendeta Gereja Kristen Kemah Daud. Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kristen Kemah Daud 1 Romawi menimbang, setelah memperhatikan buah-buah kehidupan dari pelayanan pendeta muda yang akan ditabiskan. 2. Demi kemajuan pelayanan jemaat di gereja lokal tempat pendeta muda ditabiskan. 2 Romawi memperhatikan 1. Anggaran rumah tangga GKKD pasal 16 tentang kependetaan. 2. Surat pengajuan calon pendeta muda dari gereja lokal tempat pendeta muda akan ditabiskan. 3. Hasil rapat BPH Sinode GKKD dengan gereja lokal tempat pendeta muda ditabiskan, memutuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sinode Gereja Kristen Kemah Daud mengangkat dan menetapkan ke dalam jabatan pendeta muda 1. Antonius Benyamin Huwai, Antonius Benyamin Huwai, lahir di Bandung tanggal 15 Agustus 1969, berasal dari Gereja Kristen Kemah Daud Banjarmasin. 2. Elipson Sirait, lahir di Dairi 6 Oktober 1968, asal dari GKKD Banjarmasin. 3. Kembar Jaserdi Damanik, lahir di Sipapaga 22 September 1984, berasal dari GKKD Living Bread Batam. 4. Sopar Tumpak Pangidoan Sitorus, lahir di Pematang Siantar 15 Desember 1956, berasal dari GKKD Tobauli Bangka. 5. Rosida Wati, lahir Bandung 12 Agustus 1966, asal GKKD Cimahi. 6. Ramses VP Tampu Bolon, lahir Tapanuli Utara 26 September 1977,
asal GKKD Cimahi. Tumpak Lingga 7. Tumpak Lingga, lahir Medan 11 Mei 1972, asal GKKD Cimahi. 8. Agung Bakti Firman, lahir Bandung 27 Januari 1973, asal GKKD Jakarta. 9. Manukar Oloan Samosir, lahir di Medan 21 Februari 1976, berasal dari GKKD Merauke. 10. Pasihar Simorangkir, lahir Palembang 3 Juni 1976, asal dari GKKD Palembang. 11. Haryadi, lahir di Prabu Mulih 28 Desember 1974, asal GKKD Palembang. 12. Rosalinda Alphonse, lahir di Ambon 6 Juli 1981, asal GKKD Raja Ampat. 13. Budi Sugiarto Nugro Pracipto, lahir Semarang 27 Juli 1973. 14. Supriyadi, lahir Jepara 6 April 1977, asal GKKD Semarang. 15. Tias Nugro Utomo, lahir Jepara 17 Februari 1974, asal dari GKKD Donorojo, Jepara. 16. Valentina Mariane Dendeng, lahir Manado 15 Juni 1979, asal dari GKKD Timika. Dengan demikian, setiap pendeta muda yang ditabiskan berkewajiban memenuhi tugas pelayanan dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Penatua Jemaat Yesus Tuhan GKKD di tempat gereja lokal masing-masing pendeta muda yang ditabiskan hari ini, dan juga kepada Sinode GKKD. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga pada pencabutan dan pembatalannya kembali. Bandung 26 Maret 2021 sesuai dengan surat SK yang dikeluarkan. Badan Pengurus Harian Sinode GKKD, Pendeta Dr. Horas Agus Lumban Tobing MTH sebagai Ketua Umum, dan Pendeta Insinyur Eka Anugrah Adi sebagai Sekretaris Umum. Demikian pembacaan SK Pendeta Muda yang akan ditabiskan hari ini. Dan berlanjut akan dibacakan SK Pendeta yang akan ditabiskan hari ini.
Surat keputusan nomor S strip GKKD garis miring S cap titik PDT garis miring 187 garis miring 3 Romawi strip 2021 tentang penetapan pendeta Gereja Kristen Kemah Daud. Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kristen Kemah Daud atau Sinode GKKD menimbang: 1. Setelah memperhatikan buah-buah kehidupan dan pelayanan dari pendeta yang ditabiskan pada hari ini. 2. Demi kemajuan pelayanan jemaat di GKKD atau gereja lokal di mana pendeta hari ini ditabiskan, memperhatikan: 1. Anggaran rumah tangga GKKD pasal 16 tentang kependetaan. 2. Surat keputusan nomor S strip GKKD garis miring escape titik PDT titik 076 garis miring 8 Romawi strip 2008 tentang penetapan pendeta. 3. Surat pengajuan calon pendeta dari GKKD di tempat pendeta ditabiskan pada hari ini. Lalu yang keempat, hasil rapat BPH Sinode GKKD pada tanggal 26 Maret 2021 memutuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menetapkan ke dalam jabatan pendeta, yaitu 1. Yusak, lahir Bengkulu Selatan, 20 Oktober 1979, asal dari GKKD Bengkulu. 2. Hasudungan, lahir di Lawe Bekung, 21 Mei 1971, asal GKKD Cibogo. 3. Johnson JS Huta Barat, lahir Jakarta 1 Juli 1973, asal GKKD Depok. 4. Gerhard M. Sitanggang, lahir Pekanbaru 14 Juli 1969, asal GKKD Depok. 5. Markus Dwinanta, lahir Gunung Kidul 3 April 1975, asal GKKD Kamboja. 6. Roni Pristianto, lahir di Grobogan 5 Juni 1975, asal GKKD Semarang. 7. Hisar Sihombing, lahir Pematang Siantar 5 Maret 1959, asal GKKD Shalom Bekasi. 8. Ramli Tamba, asal lahir GKKD, lahir di Sumbul 31 Desember 1977, asal GKKD Sidikalang. Dengan demikian pendeta yang ditabiskan pada hari ini berkewajiban memenuhi tugas pelayanan dan tanggung jawabnya kepada Tuhan, jemaat Yesus Tuhan di GKKD atau gereja lokal tempat di mana pendeta yang ditabiskan hari ini, dan juga kepada Sinode GKKD. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga ada perubahan.
ditetapkan di Bandung 20 surat ini ditetapkan di Bandung 26 Maret 2021 oleh Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Tertanda Bapak Pendeta Dr. Horas Agus Lumban Tombing MTH sebagai Ketua Umum dan juga Bapak Pendeta Insinyur Eka Anugrah Adi sebagai Sekretaris Umum Sinode GKKD. Demikian pembacaan SK dari pendeta muda dan juga pendeta yang ditabiskan pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021 di Semarang. Selanjutnya tempat dan waktu saya serahkan kepada. Kita akan masuk ke acara doa dan penumpangan tangan kepada Bapak Edu, Bapak Freddy, dan Bapak Oscar. Dipersilahkan menuju ke mimbar. Baik, kita akan berdoa untuk pentahbisan. Saya ajak semua para pendeta GKKD dan juga semua hamba-hamba Tuhan datang kepada Tuhan. Para pendeta GKKD ikut mengangkat tangan bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Para pendeta PDM yang mengambil jabatan penilik jemaat yang indah. Pendeta Penatua Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku mentahbiskan Engkau sebagai PDM di seluruh Indonesia di tempatmu berada, dan juga sebagai pendeta yang ada di semua daerah di Indonesia dalam lingkungan GKKD, Sinode GKKD. Diberkatilah Engkau, diurapilah Engkau, pelayanmu bertumbuh berkembang banyak, ratusan ribuan orang datang melalui Engkau, air mata dihapuskan, keluarga-keluarga dipulihkan. Engkau berdiri teguh, jangan takut, jangan goncang. Tuhan yang mengutus Engkau, Tuhan akan melengkapi segala kebutuhanmu. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan melimpahi Engkau dan keluargamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua adik-adik kami, para pendeta muda, para pendeta, berkat Tuhan yang melimpah-limpah, kuasa Tuhan yang dahsyat. Gerejamu tidak akan tinggal sedikit, tapi terus akan bertumbuh jadi besar, mengembang ke kiri ke kanan. Engkau terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, segala pujian, segala hormat bagi namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Penyematan white collar blade secara simbolis kepada pendeta muda dan pengalungan stola secara simbolis kepada pendeta bersamaan diikuti oleh seluruh gereja lokal. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Sinode yang diwakili oleh Bapak Freddy dan dilanjutkan penyerahan SK secara simbolis. Shalom.
Kita bersyukur, puji Tuhan, hari ini kita boleh melihat ada satu hal yang baru. Bagaimana satu kebiasaan baru yang sedang kita kerjakan di Sinode GKKD. Dan sebelumnya saya mau sampaikan bahwa saya mewakili Bapak Ketua Umum Sinode, Bapak Horas Tobing, yang saat ini sedang dalam pemulihan. Beliau sedang sakit dan sedang dirawat atau pemulihan di Surabaya. Yang kedua juga bertepatan dengan Sekretaris Umum yang juga sedang dalam pemulihan kesehatan, karena beberapa waktu lalu juga ada mengalami stroke ringan, dan saya mewakili tim BPH. Dan pada hari ini kita boleh melihat satu hal yang baru di tengah-tengah kita, Sinode GKKD, di mana ada pentahbisan secara bersama-sama. Dan kita sudah menerima dan sudah melihat bagaimana bapak-bapak, saudara-saudara kita yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hari ini saya tanya kepada Pak Ketua tadi pagi, ada pesan khusus gak? Dia bilang, hari ini kemarin sudah kami udah ngomong, hari ini saya tidak tempat menuliskan, tapi intinya adalah mari kita bangun satu kebiasaan yang baru dalam mempersiapkan, di dalam mentahbiskan hamba-hamba Tuhan ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah ini hal yang baru bagi kita, dan juga secara khusus saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu, saudaraku, suami istri yang ditahbiskan hari ini. Ya, selamat buat Bapak Ibu, selamat menempuh hidup baru. Cara hidup yang baru di mana kita boleh hidup bergantung sama Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tadi Bapak kita, Ded Edu, sudah memberikan satu pengajaran dan juga bukan hanya teori tapi hidup yang dia bagikan. Jadi hamba Tuhan yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Jadi pesan hari ini saya mau sampaikan ada dua hal yang perlu kita pegang sebagai hamba Tuhan. Yang pertama adalah jangan pernah kehilangan urapan yang dari Tuhan. Itu penting, kalau urapan itu sudah hilang, sudah kedagingan yang muncul. Dan yang kedua, kata pentahbisan itu sendiri. Pentahbisan itu sendiri artinya adalah bagaimana kita ya, atau diberikan, dijadikan kita penuh. Tangan mereka, tangan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang ditahbiskan hari ini dijadikan penuh. Dijadikan penuh oleh siapa? Bapa kita yang di surga. Karena ketika kita penuh, maka kita akan bisa memberi. Selama kita nggak penuh, itu tadi mentalitas tadi, tolong doakan saya, tolong doakan rumah kami, kontrakan. Mari kita belajar bahwa ketika kita ditahbiskan sebagai hamba Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita diingatkan bahwa ketika kita ditahbiskan, Tuhanlah yang memenuhkan tanganmu, sehingga dengan kelimpahan engkau dengan murah hati menolong, murah hati memberi, bahkan engkau memberi dari segala kelimpahan yang kau alami dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Ketika kita kurang persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan hitung-hitungan. Kita akan mulai hatinya terganggu dan satu hari bisa menjadi burn out, stres karena kita pikir kita melayani untuk diri kita atau kita tidak mengelola dengan baik. Jadi Tuhan sudah menjadikan tanganmu penuh dengan segala perkara yang baik yang Allah sediakan. Tuhan sudah memperlengkapi engkau menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi mulai hari ini layanilah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memenuhkan segala kebutuhanmu. Tuhan yang memelihara anak cucumu. Tuhan yang memberkati pekerjaan pelayananmu. Dan Tuhan memberkati engkau dan engkau melihat hal-hal yang ajaib
perkara-perkara yang ajaib Tuhan sediakan bagimu. Teruslah berharap kepada Tuhan, alami urapan yang baru. Jangan pernah berpikir melepaskan imam, jabatan yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Itu saja pesan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebentar saya akan memberikan secara simbolis SK yang tadi sudah dibacakan. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita boleh kita berdiri sama-sama, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Yes. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, sekali lagi katakan, yes Lord. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih, Kau baik bagi kami. Ini saatnya kita boleh memberikan bukan hanya kata-kata, tetapi ada buktinya. Ya, bukan hanya katanya jadi pendeta, tapi hari ini kita melihat Bapak Ibu sudah diperlengkapi dengan pengajaran, sudah diberikan pentahbisan, dan sudah dikasih, ditaruh di sini apa? Pikul salib ya. Pikul salib. Jadi secara simbolis saya diwakili oleh rekan-rekan yang di Semarang, dan Bapak Ibu yang di rumah, yang di tempat di beberapa kota, nanti akan dikirimkan SK-nya, dan ini biarlah diwakilkan oleh saudara kita, Bapak Ibu yang ada di Semarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Acara pentahbisan, penumpangan tangan sudah selesai. Tapi kegerakan tidak akan selesai. Terus sampai Maranatha, kegerakan akan terus terjadi. Salam kegerakan. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di mana saja, di gereja lokal di mana Bapak Ibu berada, kita akan akhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan mengagungkan Tuhan dengan satu pujian. Yesus terlebih besar. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang sudah ditahbiskan. Yes. Kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat, Engkau sendiri yang mentahbiskannya. Yes. Terima kasih. Dan semua jemaat Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia yang ajaib daripada Tuhan Yesus. Urapan yang daripada Tuhan Yesus. Api kegerakan yang daripada Tuhan Yesus. Membakar hati kita semua. Hamba-hamba Tuhan. Membakar hatimu. Terus mengembangkan gereja yang Tuhan percayakan. Bertambah-tambah berkali-kali lipat. Tidak ada yang mandul dalam pelayanannya. Semua berlipat-lipat. Tahun demi tahun mereka akan tambah terus. Diberkati engkau. Pelayanan bertumbuh besar. Diberkati ladangmu, penghasilanmu. Diberkati kesehatanmu. Engkau kuat, engkau perkasa. Karena Tuhan menyertai engkau. Karena Tuhan yang beserta engkau. Untuk menaklukkan kotamu, desamu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat kepada hamba-hambanya yang baru saja ditahbiskan menjadi pendeta. Pendeta muda dan pendeta penuh. Jemaat dapat memberikan ucapan selamat setelah ibadah ini. Tuhan menyertai perjalanan Bapak Ibu, pendeta muda dan pendeta dalam panggilannya. Dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Semarang, yang ada di luar kota, dan jemaat juga yang ada di gereja lokal dimanapun berada. Alami kuasanya, alami kasihnya, dan Tuhan memberkati. Denganmu Tuhan kami berjalan dari kemuliaan